warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sabaran Widayati dengan NIM 2441104051004, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini saya buat sebagai tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Pada video ini, saya akan membahas 3 hal pokok. Yang pertama yaitu terkait pengertian metodologi studi Islam, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua tentang 5 pondasi atau rukun Islam, serta status keislaman seseorang apabila salah satu pondasi tersebut tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, yaitu tentang dalil nakli dan akli mengenai alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan istilah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang metodologi studi Islam secara keseluruhan, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami asal-usul kata-kata yang membentuk istilah ini. Pemahaman secara bahasa atau etimologi sangat penting karena dari sanalah kita akan mendapatkan gambaran awal yang utuh tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan metodologi studi Islam. Kata metodologi studi Islam terbentuk dari 3 kata yang masing-masing memiliki akar dan makna tersendiri. Mari kita bahas satu persatu. Kata yang pertama adalah metode. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu meta yang berarti menuju, melalui atau sesudah, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Secara harfiah, makna metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, metode merujuk pada cara atau prosedur yang teratur dan sistematis yang digunakan dalam proses penelitian atau pengkajian suatu objek ilmu. Kemudian, akhiran logi yang melekat pada kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang memiliki makna yang sangat luas antara lain ilmu, pengetahuan, akal, pikiran, atau wacana. Sehingga ketika digabungkan, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang cara atau jalan yang digunakan untuk memahami sesuatu secara sistematis dan terencana. Metodologi tidak hanya membicarakan metode atau cara kerja itu tersendiri, tapi juga meliputi asumsi-asumsi dasar, pendekatan, dan prinsip-prinsip yang melandasi penggunaan suatu metode dalam proses penelitian. Kata yang kedua adalah studi. Kata ini diserap dari bahasa Inggris yaitu study yang memiliki makna kajian, pembelajaran, penelaahan, atau penelitian secara mendalam terhadap suatu objek atau persoalan. Studi mengandung konotasi adanya upaya serius dan terencana untuk memahami suatu hal secara mendalam. Kata yang ketiga yaitu Islam. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yakni akar kata salima yaslamu salaman, yang berarti selamat, aman, atau damai. Ada juga yang menghubungkannya dengan akar kata aslama yuslimu islaman, yang berarti berserah diri, tunduk, dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 2 akar kata ini, kita dapat melihat bahwa Islam mengandung 2 dimensi makna yang saling berkaitan, yaitu dimensi perdamaian dan keselamatan di satu sisi, serta di sisi lain yaitu ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita gabungkan secara bahasa, metodologi studi Islam dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara-cara atau jalan yang sistematis dan terencana dalam mengkaji, menelaah, serta memahami ajaran agama Islam secara mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu pengertian metodologi studi Islam secara istilah.
Metodologi studi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang membahas berbagai pendekatan, metode, dan cara kerja ilmiah yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, maupun berbagai fenomena keberislaman yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Menurut Abu Dinata dalam karyanya yang berjudul Metodologi Studi Islam, kajian ini lahir dari kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan untuk memahami Islam tidak hanya secara normatif sebagai ajaran yang turun dari langit dan harus diterima begitu saja tanpa kritisme ilmiah, tetapi juga secara historis dan empiris, yaitu sebagai sebuah fenomena sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat lintas zaman. Dengan kata lain, Islam bukan hanya teks tetapi juga konteks, bukan hanya dogma tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, metodologi studi Islam menjadi jembatan yang menghubungkan antara teks-teks keagamaan dengan realitas kehidupan, sehingga Islam dapat dipahami sebagai komprehensif baik dari sisi dogma maupun dari sisi praktik sosialnya. Kesimpulannya, metodologi studi Islam adalah cara pandang dan cara kerja ilmiah yang digunakan untuk mendekati, mengkaji, serta menafsir ajaran dan fenomena keislaman secara mendalam dan sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 fondasi utama dalam agama Islam. Islam dibangun di atas 5 fondasi utama yang dikenal dengan istilah rukun Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas 5 rukun ini satu persatu. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yaitu persaksian dan pengakuan yang lahir dari keyakinan hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Syahadat bukan sekadar kalimat yang diucapkan secara lisan, tetapi juga merupakan ikrar yang harus tertanam kuat dalam hati dan terwujud dalam kehidupan seorang muslim. Para ulama menjelaskan bahwa syahadat memiliki 7 syarat yang harus terpenuhi agar dapat sah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ada ilmu atau mengetahui maknanya, kemudian yakin atau meyakini kebenarannya, kemudian kabul atau menerimanya dengan hati, inqiyad atau tunduk dengan seluruh konsekuensinya, sidik atau jujur dalam mengucapkannya, ikhlas atau hanya karena Allah semata, dan mahabbah atau mencintai kalimat tersebut, beserta segala konsekuensinya. Tanpa syahadat, seluruh ibadah lainnya tidak memiliki landasan, karena syahadat adalah fondasi dari seluruh bangunan keislaman seseorang. Yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang dilakukan minimal 5 kali dalam sehari semalam sebagai bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Sholat menjadi tiang agama sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa sholat adalah tiang agama, sehingga barang siapa mendirikannya berarti telah menegakkan agamanya. Yang ketiga ada puasa. Puasa, khususnya puasa wajib di bulan Ramadan, adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa melatih kesabaran, pengendalian diri, dan meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
Zakat mengandung dimensi sosial yang kuat, yaitu sebagai sarana pemerataan ekonomi dan penyucian harta serta jiwa. Dan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji adalah ibadah mengunjungi Baitullah di Mekah pada waktu tertentu yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, maupun keamanan, dan hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Setelah kita memahami kelima rukun Islam secara mendalam, sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting, yaitu apakah seseorang masih bisa disebut muslim apabila salah satu dari kelima fondasi tersebut tidak terpenuhi? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama membuat beberapa pembedaan yang sangat penting. Yang pertama, kita perlu membedakan antara tidak terpenuhinya suatu rukun karena alasannya dibenarkan syariat dengan tidak terpenuhinya suatu rukun karena kelalaian, dan tidak terpenuhinya suatu rukun karena pengingkaran terhadap kewajiban itu sendiri. Mengenai zakat dan haji, para ulama sepakat bahwa kedua kewajiban ini memiliki syarat yang itu kemampuan yang melekat padanya. Seseorang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab tidak wajib berzakat. Dan seseorang yang tidak mampu secara fisik, finansial, ataupun keamanan tidak wajib berhaji. Dalam kondisi ini, ketidaksempurnaan dalam menunaikan rukun tersebut tidak mengurangi keislamannya seseorang sama sekali. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun, jika seseorang mampu untuk berzakat atau berhaji tetapi dengan sengaja meninggalkannya tanpa mengingkari kewajibannya, maka ia berdosa besar dan disebut sebagai muslim yang fasik atau bermaksiat. Ia tetap diakui sebagai muslim, namun ia telah melakukan pelanggaran serius terhadap kewajiban agamanya. Adapun mengenai syahadat, para ulama sepakat bahwa syahadat adalah syarat mutlak seseorang dapat disebut muslim. Tanpa syahadat, seseorang belum dapat dikatakan memasuki agama Islam sama sekali. Karena syahadat adalah pintu gerbang keislaman itu sendiri. Sementara mengenai sholat, para ulama memiliki dua pandangan. Pertama, pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama yang berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan sholat karena malas, namun masih meyakini wajibnya sholat, tetap dianggap sebagai muslim yang berdosa besar, bukan kafir. Yang kedua, pandangan sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanbali, yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat secara sengaja dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Meskipun dalam hal ini pun para ulama masih berbeda pendapat apakah yang dimaksud adalah meninggalkan sholat selamanya atau meninggalkan satu waktu sholat saja. Yang disepakati oleh seluruh ulama adalah bahwa jika seseorang yang mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam, seperti mengingkari wajibnya sholat, zakat, puasa, atau haji, maka ia dianggap telah murtad dan keluar dari Islam. Karena pengingkaran terhadap sesuatu yang telah jelas dan pasti dalam agama merupakan penolakan terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah seseorang tetap dapat dikatakan muslim selama ia tidak mengingkari kewajiban dari rukun-rukun tersebut, meskipun ia belum atau tidak mampu melaksanakannya secara sempurna karena suatu sebab yang dibenarkan syariat. Namun, pengingkaran terhadap salah satu rukun yang telah disepakati kewajibannya secara pasti dapat berdampak serius terhadap status keislaman seseorang. Pembahasan kita yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah mengenai dalil-dalil yang mendasari keharusan manusia untuk percaya kepada Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dalam filsafat agama dan teologi. Mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan?
Dalam tradisi keilmuan Islam, pertanyaan ini dijawab melalui dua jenis dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Keduanya saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Mari kita bahas antara dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber langsung dari teks-teks suci, yaitu Al-Quran, Al-Karim, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata nakli berasal dari bahasa Arab yang berarti memindahkan atau meriwayatkan. Karena dalil ini merupakan pengetahuan yang dipindahkan atau diriwayatkan dari Allah kepada manusia melalui wahyu dan kenabian. Dalil nakli pertama yang sangat relevan dengan pembahasan kita adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah binasa. Ayat ini menggunakan argumen logis atau kemustahilan pertentangan. Jadi jika ada lebih dari satu Tuhan yang memiliki kehendak dan kekuasaan mutlak, niscaya akan terjadi pertentangan dan konflik antar Tuhan-Tuhan tersebut, yang pada akhirnya akan menghancurkan alam semesta. Kenyataan bahwa alam semesta masih berjalan dengan teratur dan harmonis membuktikan bahwa ia dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal, yaitu Allah yang Maha Esa. Dalil nakli yang kedua adalah surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, yang berarti secara implisit juga menegaskan keharusan manusia untuk percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Selain dalil nakli, keharusan percaya kepada Tuhan juga dapat dibuktikan melalui dalil akli, yaitu dalil yang dibangun melalui penalaran akal sehat dalam mengamati dan merenungkan alam semesta beserta segala fenomenanya. Dalil akli sangat penting karena ia menunjukkan bahwa keimanan kepada Tuhan bukan semata-mata tuntutan agama yang bersifat dogmatis, tetapi juga merupakan kesimpulan logis dari pengamatan rasional terhadap realitas. Dalil akli yang pertama dan sangat populer dalam tradisi filsafat Islam maupun Barat adalah dalil kosmologis. Argumen ini berpijak pada prinsip kausalitas, yaitu bahwa setiap yang ada pasti memiliki sebab yang mengadakannya. Alam semesta dengan segala isinya, mulai dari galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya hingga partikel-partikel subatomik yang sangat kecil, jelas ada dan nyata. Jika setiap yang ada pasti memiliki sebab, maka alam semesta pun pasti memiliki sebab yang mengadakannya. Dan sebab yang pertama, yang paling awal itu yang tidak memiliki sebab lagi sebelumnya. Itulah yang kita sebut sebagai Tuhan atau Allah. Dalil akli yang kedua adalah dalil teologis atau dalil keteraturan. Kita semua dapat mengamati bahwa alam semesta berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam yang sangat konsisten dan teratur, contohnya seperti hukum gravitasi. Pertanyaannya adalah, dari mana asal hukum-hukum alam ini? Dan bagaimana bisa ada hukum tanpa ada pembuat hukumnya? Secara logis, adanya hukum yang teratur dan konsisten menunjukkan adanya pemberi hukum yang cerdas dan berkuasa. Dalil akli yang ketiga adalah dalil ontologis, yang mengatakan bahwa konsep tentang Tuhan sebagai zat yang maha sempurna secara logis mensyaratkan keberadaannya. Sebab sesuatu yang tidak ada tidak dapat disebut maha sempurna, karena keberadaan adalah salah satu aspek kesempurnaan. Jika kita membayangkan Tuhan sebagai zat yang maha sempurna, maka ia pasti ada, karena ketiadaan adalah kekurangan, dan kekurangan bertentangan dengan kemahasempurnaan. Secara logika sederhana dapat dipahami oleh siapa saja. Kita dapat menggunakan analogi
Jika kita menemukan sebuah jam tangan yang sangat presisi dan akurat di tengah hutan belantara, tidak ada seorang pun yang dapat menyimpulkan bahwa jam tangan itu terbentuk dengan sendirinya secara kebetulan dari material yang ada di sekitarnya. Akal sehat kita langsung menyimpulkan bahwa jam tangan itu pasti ada yang membuatnya. Nah, jika untuk sebuah jam tangan yang sederhana saja kita perlu mengasumsikan adanya pembuat, bagaimana dengan alam semesta yang maha kompleks ini? Tidakkah ia jauh lebih membutuhkan pencipta yang maha agung? Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keharusan percaya kepada Tuhan bukan hanya didasarkan pada teks-teks keagamaan semata atau dalil nakli, tapi juga dikuatkan dan selaras dengan penerapan akal sehat atau dalil akli. Keduanya saling menguatkan dan tidak bertentangan satu sama lain. Islam adalah agama yang menempatkan akal dan wahyu sebagai dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dian Safira Widayati, mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi pemahaman materi dan cara penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.